Halo teman ekspor, di materi kali ini di kategori market, gue berani jamin 90% orang pengen denger materi yang ini. Judulnya adalah cara mencari pembeli di luar negeri. Kalian pasti akan excited banget, pasti. Nah, jadi cara mencari pembeli di luar negeri itu sebenarnya ada beberapa cara, dan pastinya 100% itu kita cari di internet. Itu udah pasti. Ya mungkin 1% atau 2%-nya kita ketemu di mana gitu lagi tanpa sengaja, ya, punya teman atau siapa ya. Tapi biasanya kita memang harus berfokus untuk di internet. Jadi ada beberapa cara yang kita bisa kerjakan. Yang pertama adalah membuat website gitu ya. Nah, gue ambil contoh di sini misalnya, gue kan fokusnya di kelapa dan turunannya, meskipun sekarang gue udah ada ekspansi ke udang, dan itu juga beda bisnisnya. Gue akan bahas lagi nanti di akhir. Yang kemarin di materi sebelumnya itu ada next level of become exporter. Nah, gue sekarang kesana. Jadi udah bukan lagi berputar sama pabrik. Tapi basically gue adalah eksportir produk turunan kelapa. Jadi caranya gini, kalau misalnya ada buyer di luar negeri, mereka mengasumsikan pengen beli kelapa gitu ya. Pasti kan mereka tulis di ini kan, di Google kan. Dia bilang kayak coconut product from Indonesia. Kalau kita buka, lihat. Yang keluar pertama adalah Universal Coco, that's my company. Baru kedua Global Coconut ya, gue nggak tahu ini siapa, tapi Universal Coco itu yang pertama. Pas dibuka, jadi gue bilang sebelumnya kan cara melakukan penawaran yang benar ke si pembeli di luar negeri adalah kita ini bisa ngasih penawaran bahwa kita yang terbaik, kita yang memang layak untuk dijadikan supplier mereka. Nah, ini makanya gue bilang the leading supplier of coconut product. Terus ini value company-nya, kayak gitu-gitu guys. Terus ini about, kayak harus diceritain gimana caranya bisnis ini bertumbuh dan lain sebagainya. Bisnis, ini produk. Nah, kalian harus ingat, banyak orang yang nanya, kok bikin website harus pakai PT? Nggak perlu. PT itu ya hanya sebatas PT, tapi kalau bikin website tanpa PT juga bisa gitu loh. Mau bikin julioyoyoyo.com juga bisa, mau bikin julio si eksportir.com juga bisa. Yang penting .com atau .id. Kalau misalnya .co.id di belakang website misalnya universalcoco.co.id ya baru. Tapi gue sih menyarankan untuk menggunakan .com, karena kalau .com ini biasanya untuk SEO-nya jauh lebih baik dibanding .co.id, karena .co.id biasanya local Indonesia only kayak gitu. Tapi kalau .com itu internasional. Nah, itu yang pertama, menggunakan website, dan harus di-trigger di button yang paling kanan bawah ini ada WhatsApp. Jadi mereka itu ditembak ke WhatsApp. Dengan cara seperti ini, kalian tahu nggak? Ada setiap hari minimal 5 buyer bukan transaksi ya, lebih tepatnya mereka minta penawaran dari kita 5 buyer setiap hari. Kalau misalnya in total 1 bulan gue bisa dapat 100 buyer lebih, dan itu nggak mungkin satu buyer nggak closing. Sedangkan satu buyer aja bisa dapat berapa kontainer, atau misalnya jalan terus berapa puluh kontainer. Nah, ini kan tergantung sama knowledge dan bisnis model kalian. Itu yang gue bilang, produknya harus benar dulu, bisnisnya harus benar dulu, baru nanti pas dapetin buyer nggak mental. Kalau kalian kejar buyer tapi belum disiapin, mental udah pasti. Gue udah akui, dan gue sudah buktikan gitu di banyak member yang quote and quote, maaf ya, ngeyel, pengennya cari pembeli dulu tapi nggak mau fokus sama bisnisnya, mental semua sampai akhirnya ya nggak ada yang ekspor juga. Itulah kenapa gue bilang fokus dan sabar, kuncinya sabar aja. Yang penting kalian udah punya banyak tools atau senjata yang kalian bisa pakai untuk kalian bisa menangin pertempuran gitu loh, misalnya dari katalog produk, website, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kalian bisa pakai adalah Go for World Business. Jadi Go for World Business ini berbeda dengan Alibaba.com. Kalau Alibaba.com itu supplier yang naruh produknya dicari sama pembeli, kayak Tokopedia lah. Jadi menurut gua kalau misalnya kayak gitu susah banget. Apalagi kalau di Alibaba kalian buka gitu ya. Ini gua buka Alibaba.com biar nggak cuma ngomong doang. Gue pun pernah jualan di Alibaba, dan menurut gua hasilnya kurang memuaskan. Jadi gue tidak menjelekkan Alibaba ya. Kalau mau jalan sih silahkan, tapi untuk teman-teman yang pemula, ini kan gue cerita untuk yang pemula. Kalau pengen di Alibaba tuh mahal. Pertama, kedua sebenarnya ada fitur-fitur sort itu. Jadi kalau misalnya kalian yang masih baru-baru sih gue tidak sarankan. Tapi kalau kalian udah bertumbuh jadi perusahaan yang setengah besar atau besar, ya mesti kudu wajib di Alibaba. Jadi beda market lah.
Jadi gue akan jelaskan apa itu GoForward dan Alibaba.com. Nah kalau Alibaba gue pengen contoh misalnya coconut sugar atau coconut deh, gue tulis. Oh coconut kan bundar, sorry. Gue tulisnya misalnya coconut charcoal. Tuh lihat deh. Padahal coconut charcoal di Indonesia itu one of the best, bahkan we are the best producer charcoal. Tapi tetap aja pas kalian buka di Alibaba, tuh ininya Cina terus tuh. Tuh Cina lagi. Terus apa? Ada Rusia, ada Cina lagi, Taiwan, Cina lagi, baru Indonesia. Dan juga ada years-nya, artinya udah berapa lama dia di situ. Menurut gue itu yang membuat kita tuh jadi, atau membuat bayar jadi nggak pengen beli. Kalau apalagi kita pemain baru kan gitu. Kayak di Tokopedia lah, kalian kan beli kalau yang paling murah terus ulasan paling banyak, bintangnya paling tinggi. Kalau kalian pemain baru kan jangan harap kalian pengen langsung ada sales di sana. Tapi kalau kalian di GoForward ini, coba ya gue sign in ya. Ini gue udah jadi member lah di GoForward. Ini gue bukannya jualan si ini juga ya, gue juga bukan jualan GoForward, tapi ini jauh lebih menarik. Bentar, gue buka emailnya supaya kalian paham kalau kalian mau main ke marketplace kayak gitu itu gimana. Nah di GoForward ini, bentar, misalnya cinnamon gitu ya, kayu manis. Aduh, jangan deh, misalnya coconut sugar tadi. Tuh kalian bisa klik, ini langsung bayarnya. Jadi bayarnya ada permintaan, misalnya LC, kan kita udah belajar LC, target price, berarti harganya negotiable. Looking for supplier from worldwide, jadi seluruh dunia si bayar ini tuh fine aja. Tuh quantity required, minimal of quantity-nya apa kalian harus kasih. Jadi di GoForward ini kalian bisa cek ada permintaan apa, dan itu yang kalian bisa kerjakan. Jadi menurut gua kayak gitu. Jadi ya intinya di luar itu semua, di materi ini bagaimana cara mencari buyer. Ya inilah caranya. Nanti kita akan bahas lagi menggunakan Facebook Ads, menggunakan media sosial kayak Instagram, terus kayak GoForward itu sendiri kayak gimana, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. So, yang penting kalian paham dulu gimana caranya cari buyer. Intinya adalah 99,9 dicari melalui internet. Nah, cara menggunakan internet itu yang harus kita pelajari. Jadi menggunakan internet jangan cuma main TikTok atau main Instagram atau main Facebook nggak jelas, tapi bisa menggunakan internet ini untuk bisnis, apalagi yang standarnya go internasional. Kurang lebih seperti itu teman-teman. So see you on the next video. Bye bye.